Dengar sendiri, ini hoax gitu. Buat pendukungnya si itu yang sok-sokan jagoan, yang bilang gua dusta. Nih, makanya ya pakai akal sehat, jangan pakai kebencian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini adalah ada satu orang yang ngaku dari Aceh, dia dari Aceh, dia nyerang gue, katanya gue nyebar hoax atas nama Habib Rizik katanya. Mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang, sehat afiat. Hari ini gue nggak mau nyebut namanya sih, buat gue lisan gue. Bahkan kalau ada orang komentar nama dia di konten-konten gue itu langsung gue blokir. Gue nggak boleh ada nama dia di konten gue, nggak boleh. Nggak lah, nggak dia itu siapa gitu. Dan dia sering bilang gue menyebar hoax, bahwasannya gue pernah mengeluarkan pernyataan bahwasannya salah satu yang berpengaruh atas perdamaian Aceh, GAM dan RI itu adalah Habib Rizik. Dan itu wah dibilang itu hoax banyak, sampai ada yang komentar, wah lu dicari GAM Aceh. Katanya gue nyebar hoax. Ini yang gue mau bahas. Gue nggak mau bahas itu ya, yang kalau ketangkap nangis-nangis, garang, katanya gue dicari GAM. Katanya gue nyebar hoax. Ini ada cuplikan videonya, nanti di akhir akan gue tampilin semua videonya. Gue dapat dari satu channel ya, namanya channelnya itu kalau nggak salah, ntar gue lihat dulu nama channelnya nih ya. Ada di Aswaja, nama channelnya Aswaja, judulnya Perjuangan Habib Rizik Mendamaikan GAM dan Indonesia. Itu nanti gue cantumin di deskripsi ya. Ya, Habib Rizik berpengaruh, dan itu benar ya. Dan itu sih yang sok jagoan itu, yang nangis-nangis kalau ditangkap itu, sumpah gue nyebut namanya di jijik anjir. Dia sempat bikin judul Babe Aldo si mulut dusta, GAM damai dengan RI melalui Habib Rizik. Nih lu tonton ini cuplikannya, nanti videonya gue tampilin full ya, kalian tonton cuplikannya. Gue hoax apa enggak? Kalau gue berbohong atas nama Habib Rizik, yang negor pertama Habib Rizik, bukan lu. Nih salah satu cuplikannya, video lengkapnya nanti akan gue tampilin di setelah video semuanya akan gue tampilin. Ini Habib Rizik di sebuah sidang, ada pernyataannya. Gue mendengar ini, ya Allah,
Nih bukti. Gue bukan penyebar hoax. Iya, gue bukan penyebar hoax. Kalau gue berbicara ada data dan fakta. Habib Rizik memang ikut mendamaikan GAM dan Republik Indonesia. Ikut. Dan betul. Dari lisan Habib Rizik sendiri. Nih cuplikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan beliau. Mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang sehat afiat. FPI mengajukan proposal perdamaian Aceh yang kemudian dijadikan acuan pengambil kebijakan sampai terjadinya kesepakatan Helsinki untuk Aceh. Pada tanggal 1 Juni 1999, FPI mengusulkan dan mendiskusikan langsung konsep FPI dalam penyelesaian konflik Aceh di markas besar TNI Cilangkap bersama Kaster Abri ketika itu Majen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu mantan presiden kita, dan Mayor Jenderal Sudi Silalahi, mantan Menteri Sekretaris Kabinet kita, untuk disampaikan kepada Pangkat Jenderal Wiranto dan Presiden RI B.J. Habibie. Inti usulan FPI adalah 1. Stop segala bentuk kekerasan militer di Aceh. 2. Berikan kompensasi kepada semua keluarga korban kekerasan militer di Aceh. 3. Berdayakan semua anggota GAM dan AGAM untuk mengelola pemerintahan daerah di Aceh sekaligus menjaga keamanan Aceh. 4. Pembagian hasil daerah Aceh 75% untuk Aceh dan 25% untuk pusat. 5. Memberikan otonom seluas-luasnya untuk Aceh sebagai daerah istimewa. 6. Mengizinkan Aceh melaksanakan syariat Islam secara konstitusional. 7. Membangun dan mensejahterakan Aceh secepat-cepatnya. Dengar sendiri kalian ya. Dengar sendiri. Ini hoax gitu. Buat pendukungnya si itu yang sok-sokan jagoan, yang bilang gua dusta. Nih, makanya ya pakai akal sehat, jangan pakai kebencian. Kalau gue ini nyebar hoax atas nama Habib Rizik yang udah negur gue, bukan dia. Dan ini insya Allah ya, setelah ini akan gue tampilin video lengkapnya dari channel Aswaja, dan di deskripsi akan ada link. Yang kalian bisa lihat langsung video aslinya. Oke, itu aja guys. Mikir pakai akal sehat. Yang nuduh-nuduh gua hoax dicari GAM. Nih, gua Ade. Ya, gua sampai sekarang malas nyebut namanya si itu. Gua nyebutnya bencong sok jago. Ya, bencong aja lebih jago dari dia. Bencong masih berani tampil langsung datang. Dia jago kandang. Lah, menang gondrong-gondrong lu. Ya, gitu aja guys. Nih, langsung tonton videonya Habib Rizik. Oh iya, mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang sehat afiat. Mudah-mudahan beliau dijaga sama Allah dalam kebahagiaan, dan di perjuangannya diberikan kemenangan, dan mudah-mudahan kita semuanya istiqomah ada di barisan amar ma'ruf nahi munkar bersama beliau. Allahu Akbar. Nih, tonton video lengkapnya, dan jangan lupa cek deskripsi untuk link videonya. Maaf majelis hakim yang mulia. Sebenarnya saya enggan menanggapi dakwahan ini, khusus persoalan ini. Namun karena jaksa penuntut umum punya niat jahat untuk memfitnah FPI dan melecehkan anggota beserta simpatisannya, maka saya memandang perlu untuk memaparkan aneka kegiatan kemanusiaan FPI yang luar biasa, baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau jaksa menyampaikan 13 bukti pelanggaran yang dianggap sebagai 13 kesalahan, saya mampu untuk menghadirkan ribuan bukti aktivitas kemanusiaan yang dilakukan FPI selama 22 tahun. Maka itu saya mohon maaf majelis hakim, karena ini terlalu panjang. Saya kalau boleh saya hanya memilih beberapa poin saja untuk aktivitas kemanusiaan. Ya, baik. Karena kalau silakan. Saya baca semua memakan waktu majelis hakim. Karena juga nanti kita akan baca masing-masing ya. Tetap kita terima kasih baca. Majelis hakim. Jadi saya ringkaskan saja kepada semua pengacara. Beberapa saya pilih yang saya pandang sangat perlu. Ya. Aktivitas kemanusiaan Front Pembela Islam selama 22 tahun. Dari tahun 1998 sampai tahun 2020. 17 Agustus 1998, FPI dideklarasikan di ibu kota Jakarta dan langsung terjun membantu masyarakat mengamankan Jakarta dari kerusuhan dan penjarahan. Sepanjang tahun 1999, FPI melakukan dua hal besar. 1. FPI terlibat langsung dalam penanganan konflik Ambon sejak awal tragedi 19 Januari 1999 hingga terciptanya perdamaian.
Saya dan kawan-kawan langsung turun ke Ambon dan langsung menghadiri perdamaian tersebut yang dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden Hamzah Has ketika itu. Kemudian yang kedua, FPI mengajukan proposal perdamaian Aceh yang kemudian dijadikan acuan pengambil kebijakan sampai terjadinya kesepakatan Helsinki untuk Aceh. Pada tanggal 1 Juni 1999, FPI mengusulkan dan mendiskusikan langsung konsep FPI dalam penyelesaian konflik Aceh di Markas Besar TNI Cilangkap bersama Kaster ABRI ketika itu Majen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu mantan presiden kita, dan Mayor Jenderal Sudi Silalahi, mantan Menteri Sekretaris Kabinet kita, untuk disampaikan kepada Pangat Jenderal Wiranto dan Presiden RI B.J. Habibie. Inti usulan FPI adalah: 1. Stop segala bentuk kekerasan militer di Aceh. 2. Berikan kompensasi kepada semua keluarga korban kekerasan militer di Aceh. 3. Berdayakan semua anggota GAM dan AGAM untuk mengelola pemerintahan daerah di Aceh sekaligus menjaga keamanan Aceh. 4. Pembagian hasil daerah Aceh 75% untuk Aceh dan 25% untuk pusat. 5. Memberikan otonom seluas-luasnya untuk Aceh sebagai daerah istimewa. 6. Mengizinkan Aceh melaksanakan syariat Islam secara konstitusional. 7. Membangun dan mensejahterakan Aceh secepat-cepatnya. Ini diterima oleh Bapak Jenderal TNI Wiranto dan pada tanggal 17 Agustus 99 beliau hadir dalam acara Milad FPI dan menyampaikan bahwa seluruh usulan proposal FPI sudah ditampung, diakomodir, diterima, bahkan sampai terjadinya perdamaian di Helsinki. Sepanjang tahun 2000, FPI menyelamatkan ratusan wanita desa yang disekap dan diperjualbelikan serta dipaksa jadi pelacur di sepanjang wilayah Subang sampai Indramayu. Sepanjang tahun 2001, FPI menggelorakan gerakan rekonsiliasi nasional dan percepatan pemilu demi perdamaian dan keutuhan NKRI. Karena tahun 2001 itu masih terjadi pertikaian akibat reformasi. Sepanjang tahun 2002, FPI menggelorakan gerakan anti korupsi dan terlibat langsung dalam dialog nasional penanganan terorisme di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta terjun membantu korban banjir besar di ibu kota Jakarta. Sepanjang tahun 2003, FPI terlibat langsung dalam penanganan konflik Poso dan aktif kampanye Stop Bom Teror. Kami kampanye di mana-mana supaya tidak ada lagi peledakan, tidak ada lagi orang yang menggunakan bom dengan alasan apapun. Sepanjang tahun 2004, FPI menurunkan 1.300 relawan untuk evakuasi 100.000 mayat dan membantu ratusan ribu pengungsi akibat tsunami, serta membersihkan ratusan masjid, sekolah, dan perkantoran, sekaligus membangun kembali ratusan desa yang hancur. Sebagai catatan Majelis Hakim, 100 mayat yang kami evakuasi dari 100.000, maksudnya 100.000 mayat yang kami evakuasi, dari 100.000 itu ada 70.000 mayat yang kami urus. Kami kafankan, kami sholatkan, kami kuburkan. Yang 30.000 kami minta bantuan TNI, setelah kami evakuasi, kami serahkan kepada TNI untuk dibawa ke kuburan massal. Jadi total semua yang kami urus dalam evakuasi adalah 100.000 jenazah. Nah, karena itu saya tidak mau lagi bacakan yang Januari sampai April. Di situ tertera kegiatan apa saja di Aceh yang kami lakukan. Semuanya tertera. Nah, kemudian singkat saja, tahun 2005, 2006 dan seterusnya kami melakukan berbagai macam, yaitu penanggulangan bencana. Dari mulai Aceh, Medan, Padang, kemudian sampai ke Sulawesi. Begitu juga sampai ke Papua, sampai ke Bali, sampai ke berbagai daerah. Kami membangun sekolah-sekolah darurat, kami membangun perkampungan-perkampungan darurat, dan seterusnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Ini baru yang Dewan Pimpinan Pusat, belum yang Dewan Pimpinan Daerah maupun cabangnya. Langsung ke halaman 18 paling bawah. Tanggal 28 Desember 2020. 2 hari sebelum FPI dibubarkan, FPI masih sempat turun membantu korban tanah longsor di Ciamis dan membantu korban banjir di Subang dan Indramayu. Selain berbagai aktivitas kemanusiaan yang sudah dipaparkan di atas, FPI juga punya aktivitas kemanusiaan internasional. Antara lain, 1. Membuka bank darah. Sekali lagi, membuka bank darah
di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina yang dibangun oleh Mercy dan kawan-kawan. Mercy membangun rumah sakit, kami FPI diajak untuk ikut kumpulkan dana dan lain sebagainya, dan terakhir FPI punya dana sendiri untuk membangun bank darah. Dana itu merupakan hasil sumbangan umat. Sampai hari ini bank darah tersebut masih ada dan sangat berguna. Ketika Israel datang menembaki, melukai warga Palestina, mereka tidak lagi kekurangan darah. Sebelum ada bank darah ini, banyak anak-anak kita di Palestina yang mati karena kekurangan darah pada saat terjadi serangan Israel. Kemudian yang kedua, memberi beasiswa kepada anak yatim Palestina di Gaza. Yang ketiga, membangun komplek pengungsi Rohingya berikut masjid dan sekolahnya di Myanmar dan di perbatasan Bangladesh dengan Myanmar. 4. Mengirim bantuan kemanusiaan ke Muslim Uighur di Cina. 5. Mengirim bantuan kemanusiaan di wilayah perang seperti di Syria, Irak, dan Yaman. Tidak sampai di situ. Jadi setelah tidak sampai di situ, masih banyak lagi yaitu aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh FPI. Makanya saya sangat sesalkan jaksa penuntut umum hanya memaparkan 13 pelanggaran. 13 pelanggaran kemudian dijadikan sebagai argumentasi untuk mengkriminalisasi FPI, melecehkan FPI, dan juga mengkriminalisasi saya. Baiklah, kita lanjutkan kepada jaksa penuntut umum. Tidak sampai di situ, ternyata jaksa penuntut umum suka ngarang bebas dengan mengatakan bahwa Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara dan Kapolres Metro Jakarta Pusat Heru Novianto serta Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat Ferguson telah menyampaikan pemberitahuan lisan dan tulisan kepada saya tentang prokes, lalu saya tidak mematuhinya. Jawaban saya bahwa saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan mereka. Saya pun tidak pernah mendengar atau menerima pemberitahuan mereka tentang prokes baik lisan maupun tulisan. Dan saya tidak tahu apakah mereka menemui panitia maulid atau tidak. Mungkin mereka temui panitia maulid, mungkin tidak. Tapi saya tidak pernah ketemu dengan mereka, tidak pernah bicara, tidak pernah menerima surat apapun dari mereka. Jadi jaksa penuntut umum jangan ngarang bebas. Jadi jaksa penuntut umum sekali lagi jangan mengarang cerita yang penuh kebohongan. Sehingga dakwahan jaksa penuntut umum tidak lebih dari berita hoax yang penuh bohong dan dusta. Lalu jaksa penuntut umum pun memfitnah saya, membuat rekaman undangan maulid Petamburan saat ceramah di Tebet dan mengunggahnya di YouTube. Lagi-lagi jaksa penuntut umum berbohong dan berdusta serta memfitnah. Untuk ini saya nyatakan bahwa saya tidak pernah merekam atau meminta direkam atau menyuruh direkam undangan maulid Petamburan saat ceramah di Tebet, saudara, apalagi mengunggahnya di YouTube. Karenanya saya ingatkan kepada jaksa penuntut umum, stop bohong, stop dusta, stop hoax, stop fitnah. Harap jaksa penuntut umum tidak mengotori sidang pengadilan yang terhormat ini dengan bohong, dusta, hoax, dan fitnah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, kepada kepolisian maupun kejaksaan, khususnya jaksa penuntut umum, dalam kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW, saya ingatkan sekali lagi, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali melakukan kezaliman dan penzaliman. Hari ini kita bertemu di pengadilan dunia, esok kita akan berkumpul di pengadilan akhirat. Saudaraku, polisi dan jaksa, nasihat saya untuk Anda, jangan pernah beralasan hanya melaksanakan tugas atau terpaksa ditekan atasan sehingga Anda berbuat zalim. Karena jika alasan tersebut dibenarkan, maka berarti tidak ada lagi kezaliman yang boleh disebut sebagai kezaliman. Na'udzubillah min dzalik. Mimpi di siang bolong kalau kita ingin membuat hak dan batil hidup berdamping-dampingan, saudara. Jadi kalau yang hak tidak pernah disuarakan, yang hak tidak pernah ditegakkan, yang hak tidak pernah diperjuangkan, yang hak tidak pernah dilaksanakan, mimpi di siang bolong kalau yang batil akan sirna dari depan kita, saudara. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Nih gua dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No.
Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.